Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Afandi Novi, mahasiswa semester 5 program studi matematika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah data mining tentang metode kecerdasan buatan text classification. Terlihat di sini data awalnya yaitu sebuah teks, kumpulan teks dokumen-dokumen yang telah diberi label negatif dan positif. Lalu di sini analisis deskriptif tentang top 10 word frequency unigram berdasarkan label yang positif dan negatif. Lalu ini top 10 word frequency bigram untuk tiap masing-masing label ya, positif dan negatif. Lalu yang ini top 10 word frequency trigram untuk tiap-tiap label positif dan negatifnya. Lalu di sini ada word cloud unigram. Dalam visualisasi word cloud unigram terlihat pada label positif kata-kata yang paling sering muncul seperti orang, mereka, Allah, dan kepada menunjukkan adanya fokus pada konteks yang bersifat sosial, spiritual, dan interaksi antar individu. Sedangkan pada label negatif terlihat kata-kata anjing, viking, persib, dan bangsat yang mengindikasikan kemungkinan adanya sentimen negatif atau makian yang berkaitan dengan konteks sepak bola atau pertentangan antar pendukung tim, terutama terkait dengan konteks regional atau kota tertentu seperti Bandung. Lalu word cloud bigram. Pada word cloud bigram yang pada label positif, bigram seperti orang-orang dan orang yang menunjukkan penekanan pada sosok individu atau kelompok yang konteks yang tampaknya positif seperti dalam konteks spiritual dan frasa sallallahu alaihi dan koneksi emosional dengan kepada Allah. Lalu di sisi negatif, bigram yang berhubungan dengan bahasa kasar dan pelecehan seperti anjing, viking, dan persib bangsat menonjol, mengidentifikasikan konflik antara kelompok atau tim yang terjadi dalam konteks tertentu, terutama seputar rivalitas dalam komunitas tertentu. Lalu word cloud bigram. Dalam word cloud bigram pada label positif menunjukkan penggunaan frasa yang berfokus pada konteks keagamaan dan keimanan dengan frasa-frasa seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dan istilah-istilah keagamaan seperti sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi dan Nabi sallallahu alaihi yang mendominasi. Sementara itu pada label negatif, trigram teratas atau yang terbesar mengekspresikan konteks negatif yang penuh dengan umpatan dan kata-kata kasar terkait dengan konflik regional dan tim sepak bola. Dengan frasa seperti anjing persib bangsat, Bandung, dan sejenisnya yang mendominasi visualisasi ini. Ini menunjukkan perbedaan besar dalam konteks dan emosi yang diekspresikan antara label positif dan negatif. Lalu dari data tersebut kita akan melakukan pre-processing yang akan melalui tahap-tahapan seperti lower casing, cleaning text, tokenisasi, handling subword, handling negation, slang, dan lemmatization, and stemming. Nah, tahap-tahapan tersebut saya lakukan di sebuah fungsi namanya clearing text. Nah, lalu selain tahap-tahapan tersebut kita membahas ini MWE atau multi-word expression. Multi-word expression didefinisikan merujuk pada urutan kata yang memiliki makna spesifik ketika digunakan bersama dan makna tidak dapat dipahami secara harfiah dari makna kata-kata individunya.
Karakteristik dari MWE terdiri dari beberapa kata yang sering kali digunakan bersama dan membentuk makna baru yang tidak dapat diprediksi dari kata-kata individunya. Pentingnya dalam NLP, identitas MWE penting dalam pemrosesan bahasa karena mempengaruhi pemahaman teks dan analisa bahasa secara keseluruhan. Contoh dari MWE itu seperti rumah sakit atau sangat penting atau karena itu seperti itu. Ini masih preprocessing, data preparing and preprocessing. Jadi kita nyiapin dulu datanya, di read, di open, lalu preprocessingnya gunakan satu function saja, cleaning text. Lalu hasil outputnya seperti ini outputnya. Teks-teks dokumen tersebut, ini label file, lalu asal bintang 3 ya. Ngantuk beliau. Hasil outputnya label negatif. Ini hasil outputnya teks, label, dan di sini kolom data yang telah dibersihkan, yang telah diproses. Nah, setelah data diproses, setelah data telah bersih, maka kita melakukan ini vectorization. Vectorization mengubah teks atau data yang dipresentasikan dalam bentuk kata-kata, kalimat, atau dokumen menjadi vektor numerik dalam ruang waktu yang dapat dipahami oleh algoritma mesin. Metode vektorisasi seperti block of word (BOW) atau terus TF IDF, dan word embedding seperti word to vec atau globe. Mengubah teks menjadi representasi vektor yang memungkinkan komputer untuk menghitung, memproses, dan memahami pola-pola dalam teks. Nah, di kasus ini saya menggunakan metode TF-IDF. Apa itu TF-IDF? TF-IDF adalah kombinasi dari TF dan IDF untuk memberikan bobot skor pada sebuah term dalam sebuah dokumen koleksi. Sebuah dokumen dalam konteks koleksi dokumen yang lebih besar. Untuk pengertian TF sendiri, TF atau term frekuensi didefinisikan untuk mengukur seberapa sering sebuah term muncul dalam sebuah dokumen. Rumusnya atau perhitungannya, jumlah kemunculan term tertentu dalam dokumen dibagi dengan total jumlah term dalam dokumen. Tujuannya dari term itu mengidentifikasi seberapa penting sebuah term dalam suatu dokumen. Lalu buat IDF-nya atau term frekuensi inverse dokumen, bukan. IDF itu inverse dokumen frekuensi yang didefinisikan untuk mengukur seberapa unik atau jarang sebuah term muncul di sebuah koleksi dokumen. Rumus atau perhitungannya, log dari jumlah total dokumen dibagi dengan jumlah dokumen yang mengandung term tersebut. Tujuan dari IDF sendiri itu adalah memberikan bobot pada term yang jarang muncul di seluruh koleksi dokumen. Mengerti pentingnya tim tersebut. Lalu selanjutnya TF-IDF ya. TF-IDF kombinasi dari TF dan IDF
untuk memberikan skor bobot pada sebuah term dalam sebuah dokumen besar. TF dikali dengan DOT TF PDF TD. Lalu di sini ada pengertian tentang min df dan max df. Min df adalah parameter dalam pemrosesan teks yang menentukan jumlah minimum dokumen di mana sebuah term harus muncul agar term tersebut dimasukkan dalam pembuatan model. Nilai dapat berupa nilai integer atau float antara 0 hingga 1, membantu mengontrol inklusi term berdasarkan kemunculan mereka dalam dokumen. Term yang muncul dalam jumlah dokumen kurang lebih dari nilai min df akan diabaikan dalam pembuatan model. Contohnya, jika diatur sebagai 2, hanya term yang muncul di minimal 2 dokumen yang akan dimasukkan ke dalam model. Jika diatur sebagai 20%, term yang muncul dalam kurang dari 20% dari total term Lalu untuk max df, max df tadi adalah parameter dalam pemrosesan teks yang menentukan jumlah maksimum dokumen. Jadi jika diatur sebagai 100, hanya term yang muncul di maksimal 100 dokumen yang akan dimasukkan ke dalam model. Jika diatur sebagai 0,8 atau 80%, term yang muncul dalam lebih dari 20 dari total lalu tahap selanjutnya SVM. Setelah kita persiapkan TF IDF, kita harus mempersiapkan materi SVM, support vector mesin. Pada intinya tahap-tahapan SVM itu nanti datanya bakal kepotong jadi 2 dengan sebuah fungsi tertentu. Setelah dibagi menjadi 2, si fungsi tersebut akan berubah menjadi garis pembatas, hyperplane. Hyperplane ini nggak harus selalu lurus, kadang dia juga bisa miring. Oleh karena itu perlu syarat yang khusus, yaitu mastun semen. Setauku SVM itu cara klasifikasi matriks dengan dimensi yang sangat besar. Nah, ini contoh code-nya untuk para SVM-nya. Lalu di sini terlihat hasil TF IDF yang setelah divektorisasi. Lalu kemudian kita akan melakukan grid search cross validation. Di sini terlihat hasilnya. Di sini parameternya kita pakainya C gamma, C1 gamma 0,1, C1 gamma 0,2, C3 gamma. Lalu selain menjelaskan grid search CV, parameter terbaik yang ditemukan untuk model SVC adalah C100 dan gammanya adalah 0,1. Ini menandakan bahwa dalam konteks support vector classification, nilai C yang tinggi adalah 100 dan gamma yang moderat 0,1 adalah parameter semacam.
lalu lalu dari hasil tracer tadi dibuatlah boxplot cross validation. Hasil dari boxplot dari research CV menunjukkan tentang performa model yang kecil, berkisar dari 0,98 personal performa model yang kecil, sehingga dari 0,98% hingga 100%. Tentang variabilitas yang kecil ini mungkin mengindikasikan variasi yang signifikan dalam kinerja model saat berbagai parameter diuji. Dengan sebagian besar percobaan menunjukkan tingkat performa yang sangat tinggi. Dari hasil visualisasi boxplot menandakan bahwa akurasi dari model aku susah. Dengan sebagian besar performa menunjukkan tingkat performa yang sangat tinggi. Dari hasil visualisasi boxplot menandakan bahwa akurasi dari model cukup konsisten. Lalu ada matrik evaluasi yang menampilkan precision, recall, advance score, dan akurasi sebesar 1 sudah besar value boxplot ya. Lagi ya. Metric evaluation. Metric evaluation yang menampilkan precision, recall, advance score, dan akurasi sebesar 1,00 untuk kedua kelas positif dan negatif dalam model SVM adalah hasil yang luar biasa. Hal ini menandakan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam mengklasifikasi data dengan darurat, baik untuk kesehatan, baik untuk kelas positif, maupun negatif. Namun kehati-hatian perlu dilakukan terkait interpretasi sempurna ini. Kinerja yang sangat tinggi, terutama saat mencapai keakuratan maksimum, bisa menimbulkan kecurigaan akan overfitting, di mana model mungkin terlalu menyesuaikan diri dengan data latihan sehingga tidak mampu membentuk data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Overfitting, di mana model mungkin terlalu menyesuaikan diri dengan data pelatihan sehingga tidak mampu untuk data yang belum pernah dilihat. Menguji model dataset yang akan diterima secara cukup baru diterapkan pada data baru dengan keadaan yang sama tingginya. Lalu model implementasikan model dengan API. Jadi API jadi ketika customer ini intinya API itu pelayan, modelnya itu back end, lalu customer itu sebagai front end. Jadi ketika customernya request, si backend proses balikin ke API lalu ke customer, dan begitu seterusnya.
Cukup sekian, terima kasih. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.